Pertama-tama, arti kata larutan, di mana solusi tidak sama dengan air, melainkan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Yang dimaksud dengan larutan yang bersifat homogen adalah larutan yang memiliki komposisi yang merata atau lebih bagian volumenya akan memiliki komposisi atau sifat yang sama. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut, dan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain disebut misalnya larutan gula. Maka gula merupakan zat terlarut dan air merupakan pelarut. Larutan itu sendiri memiliki banyak jenisnya. Di antaranya adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, yang akan saya bahas lebih lanjut di bawah ini. Larutan elektrolit, pertanyaan apa yang dimaksud dalam larutan elektrolit secara sederhana adalah solusi yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan proses pembentukan ion-ionnya atau ionisasi, larutan elektrolit memiliki dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terurai menjadi ion sempurna atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan udara atau dalam keadaan lebur. Karena sifat inilah yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah larutan yang masuk dalam kelompok larutan elektrolit kuat. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah larutan yang sepenuhnya terionisasi untuk membentuk ion bebas ketika dilarutkan, dan tidak ada molekul netral terbentuk dalam larutan. Semakin banyak terdirinya ion bebas dalam suatu elektrolit, semakin besar kapasitasnya untuk membawa atau menghantarkan arus. Contoh larutan elektrolit dengan kuat. Jawab. Garam dapur termasuk elektrolit kuat karena garam memiliki molekul yang dapat terionisasi jika dilarutkan dan akan memberikan solusi tersebut kemampuan untuk menghantarkan listrik. Ketika garam larut, ion-ionnya yang dapat bergerak bebas dalam larutan dan mendukung aliran mengalir. NaCl yang dilarutkan dalam air, kemudian garam atau padatan larut menjadi ion-ion komponen dapat ditunjukkan oleh persamaan ionisasi. Larutan elektrolit lemah, yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak dapat dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah hanya sebagian terionisasi dalam udara, yaitu biasanya 1% sampai 10%. Karena itu, elektrolit lemah tidak seefisien elektrolit kuat dalam menghantarkan listrik. Zat-zat dalam larutan elektrolit lemah biasanya meliputi asam lemah dan basa lemah, yang sebagian besar merupakan senyawa kovalen. Beberapa molekul netral hadir dalam larutan elektrolit lemah. Contoh larutan elektrolit lemah adalah CH3COOA atau asam asesat. Larutan non-elektrolit. Kebalikan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit merupakan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Contoh larutan non-elektrolit adalah etil alkohol atau etanol. Karena tidak terionisasi ketika dilarutkan dalam udara. Contoh lain adalah glukosa dalam air dalam larutan non-elektrolit karena meskipun gula larut dalam air, namun gula tetap mempertahankan identitasnya. Baik, itu presentasi sekali. Terima kasih.